Ketemu lagi di podcast seru bareng aku, Tani Widyasari, dan temanku Umi Daroja. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai beauty privilege. Mungkin sekarang ini banyak banget kan beauty privilege yang muncul di media. Seperti aku juga beberapa kali nemuin di TikTok yang mana itu ada seorang pelaku dan juga korban dari beauty privilege. Jadi beauty privilege sendiri itu adalah di mana wanita cantik itu memiliki posisi-posisi tertentu. Jadi menurut Umi udah pernah ngalamin belum kasus seperti itu? Ya enggak asing lagi sih, cuman dari kata-kata itu. Zaman sekarang sih ya banyak banget sih. Kalau menurut aku sendiri sih emang ngaruh banget. Secara gimana ya? Zaman sekarang kan banyak produk yang emang bisa merubah tas gitu. Kecantikan. Ya dilihat dari harganya juga wow banget sih. Jadi susah banget buat mendapatkan kayak wajah cantik gini-gini itu ya susah banget menurutku. Ya, bener sih. Kira-kira pernah nggak sih kamu ngalamin dimana kamu itu di posisi itu, semisal temanmu itu ada yang cantik banget, terus dia diutamain dalam tugas, dalam perlakuan atau apa gitu? Pernah banget, bahkan sering. Ini ya, aku sendiri ikut salah satu organisasi yang emang ada di situ. Jadi dari temenku emang paling deket itu ada 2, jadi 3 sama aku. Di situ kita itu ikut organisasi yang emang nggak ada di lingkungan kita. Iya. Kita di lingkungan orang lain lah, intinya gitu. Dari situ kita kan mulai kenal orang. Kita tahu orang gini. Cuman aku sendiri ngerasa kayak di antara bertiga itu aku sendiri yang emang nggak ada perbedaan. Ya emang nggak, ya hitungannya ya kalau dibilang nggak cantik gitulah tuh. Dan mereka itu selalu menanyakan, kayak lebih menanyakan teman-temanku daripada aku. Sedangkan dalam organisasi itu sendiri aku tuh merasa aku cukup, maksudnya ya aku sendiri cukup aktif di situ. Cuman ngerasa di antara kita bertiga itu seakan-akan kayak aku sendiri yang nggak penting gitu loh. Berarti di situ aku mikir, oh ya aku nggak cantik, berarti aku nggak dicari sama mereka. Iya, benar-benar. Dan mereka itu selalu mencari temanku itu, Pak. Tapi gini ya, secara mereka berdua nggak terlalu aktif di organisasi tersebut, cuman mereka itu hitungannya ya dicari gitu. Kayak seakan-akan mereka itu penting banget di organisasi ini. Benar-benar. Jadi emang butuh banget. Jadi kayak banyak banget ya pengalamannya. Mungkin kayak aku juga pernah ngerasain di mana padahal kan kita juga berteman lah, kita punya teman, sama-sama teman. Tapi di satu sisi teman kita cowok yang lain itu malah tidak menghargai posisi kita. Jadi kayak seakan-akan kita itu nggak dianggap ya. Mungkin itu banyak banget cewek yang ngalamin itu. Iya. Terus kayak hal itu membuat kamu insecure nggak sih sebenarnya? Hal itu insecure banget sih, buat aku insecure banget. Jadi semakin kesini semakin mikir gimana nih caranya cantik. Soalnya kalau nggak cantik nggak dihargai nih. Bener gitu kan. banget. Jadi mikirnya harus nggak harus mikirnya gitu sih. Cuman buat aku sekarang ini harus ya kayak tuntutan banget itu harus cantik. Soalnya nggak cantik ya nggak dihargain kan gitu loh. Oh, benar. Ya mulai dari sekarang sih ya rubah diri. Tapi ya butuh modal juga. Iya, benar sih. Susah banget. Cantik itu butuh modal. Ya. Terus kayak ya emang sih kayak apa ya, posisi cewek itu sekarang menjadi membingungkan gitu loh. Di satu sisi kita harus cantik untuk dihargai, padahal kan kita itu cantik untuk diri kita sendiri gitu loh, nggak menjadi tuntutan. Tapi sekarang itu cantik itu sebuah kebutuhan. Bener banget kan. Jadi misal kayak lo cantik lo aman, ya ampun, kayak ya ampun, kayak gitu banget ya sekarang dunia. Terus kalau semisal kita menempatkan oke lah, itu kan kita kan udah ada standar kecantikan di mana cewek itu harus putih, harus cantik, harus tinggi lah, kurus. Ya bener banget, harus kurus. Padahal cantik itu nggak harus itu semua gitu loh. Ya, kita punya porsi masing-masing. Jadi kayak cowok itu sekarang mikirnya oh ya cewek itu harus cantik, harus gini. Terus semisal kita apa ya memberikan standar kepada cowok, malah mereka yang
kayak seakan-akan nggak terima. Iya. Padahal kan Betul. mereka loh memberi standar kita harus cantik. Tapi kalau kita memberikan standar ke mereka, kalian harus punya uang, harus gimana ya, kayak seakan-akan kalian ngasih apa ke kita, kok kalian nuntut kita kayak gini kayak itu hal yang wow banget zaman sekarang gitu loh. Menurutku sih gini ya, itu faktor dari gimana kamu itu cantik, kamu aman itu sebenarnya dari perkembangan zaman kita juga sekarang. Iya benar. Karena banyak banget produk skincare ya. Zaman sekarang kan banyak banget produk skincare yang banyak banget mereknya, yang inilah, yang itulah, yang terkenal banget lah, yang klinik kecantikan ini, klinik kecantikan itu. Nah, dari situ itu produk itu bisa merubah kita menjadi cantik, yang bisa nambah putih lah, terus mukanya mulus lah, sampai licin banget Iya, kayak benar, Upin benar, Masjid. Katanya gitu sih. Kayak Upin Masjid gitu. Hal itu yang emang bener-bener zaman sekarang itu merubah Jadi banget. kebutuhan gitu Iya, ya. merubah banget. Kayak kamu tuh harus cantik. Terus kayak banyak produk yang bisa merubah itu, jadi seakan-akan itu kayak cowok-cowok itu kamu bisa kok cantik. Tapi kan butuh modal gitu loh. Iya, kebanyakan itu. Apalagi kita posisi kita lagi menjadi mahasiswa, dimana nggak ada pemasukan gitu loh. Kalau kita nggak kerja ya nggak ada pemasukan. Bener banget. Ribetnya di situ juga sih. Ya sih benar, kayak kita kan mahasiswa ya, dituntut untuk belajar, bukan untuk menjadi cantik. Padahal kan pemikiran yang kritis, yang pintar itu kan lebih bernilai gitu daripada kecantikan. Tapi pada kenyataannya di kehidupan kita kayak pintar itu nggak dibutuhin. Nggak. Soalnya aku pernah nemuin kayak, oh iya emang dia cantik, tapi dalam pemikiran dia nggak terlalu. Tapi kenapa dia diprioritaskan gitu loh? Oh emang bener ya cantik itu Mempengaruhi insecurity ya, sering ya, kayak jadi makanan sehari-hari. Lihat orang di jalan aja yang enggak sama sekali kita kenal, lihat orang cantik, ya Allah pengen cantik, ya Allah insecure, kok gini ya, kok hitam ya, kok gimana ya, padahal udah pakai ini itu tapi kok hitam ya, kok nggak cantik, mbaknya bisa cantik kok pakai apa ya. Insecure banget. yang cantik itu harus tahu mikir gitu loh. Padahal kan kita kayak gini pun udah cantik gitu, kenapa harus ada standar-standar kecantikan yang ditetapkan oleh orang-orang gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun kerja itu banyak yang memandang kamu cantik berarti kamu masuk kerja di sini. Gitu. Iya bener, beberapa kasus ya kayak di pabrik Beberapa pun kasus juga banyak banget. katanya teman-temanku yang kerja di pabrik pun, semisal ada kendala di mesin atau di pekerjaannya, yang cantik lebih didahulukan gitu loh. Ya daripada yang muka biasa gitu. Iya bener, kayak ya ampun kayak gitu banget ya ternyata. Ya itu karena zaman sekarang ya emang modern banget, Iya sih. perkembangan juga pesat banget buat kosmetik gitu. Terus mungkin salah satu faktornya juga kayak gara-gara media juga kan, banyak banget itu loh, kayak semisal di TikTok, di IG kan pakai filter sekarang, jadi kayak laki-laki memandang cewek itu, oh cewek yang cantik tuh kayak gini, padahal kan nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Ya tipu banget aslinya. Bener banget gitu, kayak itu tuh cuma apa ya, tipu muslihat. Sakit banget sih jadi cewek yang muka standar. Iya sih benar, kayak ya ampun. Kamu pernah nggak sih pengalaman kayak semisal, oh iya temen aku kok gini banget ya sama aku, kok ini gini banget ya, atau gimana ya, temen kampus lah misal atau gimana. Sering sih, misal ya lagi ketemu sama temen baru dan kita punya temen lain yang lebih cantik daripada kita, sedangkan kita itu kelihatan ya biasa aja gitu loh. Jadi pas ketemu kita itu lebih nggak dihargain sama sekali, seakan-akan kita itu nggak ada di sini, nggak ada bareng mereka, dan ya udah dicuekin akhirnya gitu. Berarti kesan pertama itu dilihat dari fisik ya. Iya, Ya nomor satu sih. benar sih, benar banget. Emang kayak beauty privilege itu emang ada dan emang marak sekarang terjadi gitu loh. Gak hanya di lingkungan mahasiswa, di lingkungan pekerjaan, tapi di semua sektor itu ada gitu loh. Jadi mungkin kayak sekarang itu emang bener cantik itu sebuah kebutuhan, yang mana kalau kita cantik kita aman, kita punya tempat, kita punya dukungan dari orang lain. Bener banget. Tapi kalau dipikir lagi, cantik itu kan juga perlu modal, sedangkan kita mahasiswa kan kadang belum punya kerjaan, jadi kayak semacam
kita itu dituntut untuk cantik padahal kita belum siap gitu loh, mesti dalam segi finansial Iya. kita masih kurang, kita belum kerja, tapi kita harus dituntut itu karena kita gimana ya, kayak cantik itu sebagai persaingan gitu loh. Iya. Bener banget kan. Kalau aku sendiri sih ya, kan posisi juga sebagai mahasiswa, dimana kita itu belum ada pemasukan. Intinya aku juga kan nggak kerja juga. Jadi untuk mendomling dari harus cantik itu harus usaha nyisihin duit buat duit saku dari orang tua buat beli skincare tuh. Jadi lebih banyak ke kebutuhan skincare daripada makan. Oh, Ya, jadi bener-bener. lebih suka sehari itu makan 1 sampai 2 kali aja buat nyisihin uang buat beli skincare itu sih. Berarti meminimalisir budget ya. Iya. Apalagi kan kayak kalau mahasiswa kan biasanya ngekos, dimana dia udah dapat uang bulanan dan harus nyisihin, bisa-bisa dia kurus kering tapi mukanya glowing gitu. Iya. Kayak banyak banget kan kasus kayak gitu. Ya, kayak zaman sekarang emang kayak gitu sih. Iya. Apa-apa diutamain kecantikan. Tapi ya gimana ya, kalau kita mau mewajarkan itu bukan suatu kewajaran gitu loh. Tapi emang ini realita yang ada, jadi kayak kita mau menolak pun nggak bisa gitu. Ya emang serba salah juga sih sebagai wanita. Tapi diakui juga sih bahwa kecantikan buat diri sendiri itu juga perlu. Gini, soalnya zaman sekarang itu ya mudah banget yang namanya insecure. Bener. Jadi kalau kita cantik kan diri sendiri juga pede, buat keluar juga pede. Gitu sih. Iya sih. Lebih nguntungin ke diri sendirinya juga gitu. Nguntungin ke yang di luar lain ya gimana ya? Buat organisasi ya butuh banget. Soalnya Benar. kalau kamu cantik ya kamu dibutuhin. Iya sih, kayak kalau kamu cantik itu kamu seakan-akan dipuja, ya nggak dipuja sih, prioritaskan gitu. Tuh. Ya emang benar, kita harus menumbuhkan kecantikan di dalam diri kita sendiri. Kita emang nggak boleh kalah dari orang lain, dalam artian oke lah kita harus cantik fisik tapi juga jangan kalah dengan cantik hati, cantik pikiran gitu loh. Bener banget. Ya sih. Yes. Ya cantik ya pendukung buat kita lah. Ya gitu loh. Cuman kalau cari cowok atau cowok itu mandang kita gini tuh balik lagi ke diri sendiri. Tujuan kamu cantik itu apa? Bener banget. Ya sih bener, tujuan kamu cantik apa? Iya. Bisa dilihat dari situ juga. Soalnya ya itu pokok intinya ya kamu cantik kamu dihargain. Jadi ya kamu butuh penempatan dulu. Kamu cantik, kamu dihargain itu kamu mau kemana? Soal kamu mau cari pasangan atau mau berorganisasi atau mau berteman. Kalau aku lebih sekarang sih lebih ke organisasi sih. Bener-bener. Iya sih. Kayak percuma gitu kamu pinter ngomong di situ, pinter kasih inspirasi, kasih ide ke organisasi itu, cuman kamu nggak cantik, jadi kamu nggak dihargain di situ. Nah dari situ aku belajar sih ya, mungkin belajar buat merawat diri dulu, habis itu baru masuk lagi ke organisasi itu dan mau intinya mau Bersaing lah. bersaing atau lebih banyak bicara, ngasih ide, ngasih inspirasi ke organisasi itu baru mempan deh kayak ya. Iya kamu bener sih. dihargain, kamu berarti penting banget ya di organisasi itu. Bener. Tapi pernah nggak sih kamu nemuin pas kamu kan kamu mahasiswa ya, kamu pernah nggak sih nemuin kamu punya teman cantik dan saat semisal UAS atau UTS dan nilai dia lebih tinggi dari kamu pernah nemuin nggak kasus kayak gitu? Kalau itu sih jarang banget ya. Kan juga kamu ada kekurangan, kamu juga ada kelebihan gitu loh. Mungkin kelebihannya cantik, cuman secara akademiknya dibilang menurutku ini ya nggak biasa aja sih ya, nggak pintar juga ya, nggak cuman kayak nggak adil juga ya, kamu itu nggak dari akademik kamu tuh lebih di Bawah. di bawah aku, cuman kok kamu dihargain banget ya di kelas kan gitu. Tapi ada nggak kayak perbedaan nilai, semisal ada dosen nih yang mandang cewek cantik tapi nanti dikasih nilai bagus gitu, pernah nemuin nggak dosen yang kayak gitu?
Kalau itu nggak tahu sih ya, soalnya kan mahasiswa kan lebih ke apa ya, soal nilai kan, kalau IPK, kalau nilai akhir gitu kan lebih sembunyi-sembunyi ya, nggak banyak orang tahu nilai kita segini segini. Cuman secara tugas ya, tugas UTS atau UAS kan offline gitu ya. Kalau Iya. offline itu secara apa ya, pas pas kamu UTS nih, UTS terus untuk tugasnya itu tugas kayak kalau kayak diwawancara sama dosen sendiri gitu loh, kayak ujiannya itu ujian lisan. Iya. Nah, kan itu banyak orang yang ngisi isi kelas. Dari situ kita ngelihat, enggak, ini biasa aja kan gitu loh, biasa aja. Harusnya nilainya nggak tinggi, tapi Karena dia cantik. ya, tapi karena dia cantik bisa sih, bisa dapat nilai yang lebih dari ya apa sih, buat nggak remedi gitu loh. Nah, Nilai sedangkan juga bagus. di apa itu, di samping itu ada orang yang emang dirinya lebih cerdas daripada dia lebih pintar buat apa ya, buat ngelewatin ujian itu, bisa lebih pintar ngomong, bisa itu. Cuman kok bisa ya nilainya di bawah dari si A itu, kok bisa gitu. Tapi setelah dipikir-pikir juga, mungkin salah satu faktor itu dari fisik. Iya, benar banget sih. Kayak oke, mungkin sekarang ini kita harus memperbaiki diri biar lebih cantik lagi, biar bisa dihargai dimanapun. Tapi dalam artian ya benar tadi, kamu cantik dengan tujuan apa? Iya. Gitu. Jadi kayak misal kita mau berubah lebih cantik, ya kita harus punya tujuan. Mungkin tujuan untuk memperbaiki diri, untuk mengapresiasi diri sendiri, menghargai diri sendiri, itu nggak apa-apa lah. Jangan jangan menjadikan sebuah kecantikan itu sebagai apa ya, tameng untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya itu bukan bukan apa ya, bukan yang harus kita dapatkan gitu loh. Betul. Mungkin itu sih. Jadi kayak ya cantik boleh, tapi kita harus punya sesuatu yang apa ya, apa sih yang kita butuhin gitu. Iya. Terus kayak ya emang bener sih, dari kecantikan itu kita bisa menimbulkan insecure banyak banget. Hal-hal semisal kayak, kok aku nggak cantik ya, kok aku gini ya. Tapi kayak semua itu nggak terlalu penting gitu loh. Sekarang mah kita harus lebih meningkatkan kualitas diri begitu. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja sih pembahasan kita. Mungkin lain kali akan kita bahas lagi lebih Boleh. lanjut. Terima kasih sama Umi udah mau bincang-bincang bareng aku. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.